Izin rekam ya Kang. Iya, Sob. Ini Kang untuk pertanyaan yang satu, apakah program ini dapat membantu dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro? Alhamdulillah ngebantu karena program ini kan kurang lebih hampir 7 tahun ya. Nah, saya bergelut di program barengan Diskop itu pendampingan itu dari tahun 2020-an. Oh, berarti baru ya Kang? Sekitar 2020-an 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Heeh, Oh, berarti 5 tahun. pada saat Ya, COVID ya? betul. 5 tahun. Tapi sebelumnya itu dengan Diskop provinsi Oh, provinsi. pendampingan ada yang namanya UMKM juara. Nah, kalau misalkan dengan Diskop itu hampir 5 tahun. Alhamdulillah ngebantu banget untuk kemajuan peningkatan kapasitas si UMKM-nya karena kan ada beberapa fasilitas yang memang dibantu oleh Diskop gitu. Yang pertama dari segi perizinan, legalitas gitu, yang asalnya belum punya sekarang jadi punya gitu legalitas. Yang kedua dari segi pemasaran, yang asalnya tidak tahu tentang pemasaran dibantu pemasarannya. Pemasarannya itu berbentuk online, misalkan online, offline. Jadi kalau misalnya ada bazar-bazar diikutsertakan. Nah, program ini itu sangat membantu, makanya setiap tahun itu ada diselenggarakan ya. Kalau misalkan dulu kan cuman 7 kecamatan, bertambah lagi jadi 15 kecamatan. Nah, sekarang mah hampir 30 kecamatan. Kang? Itu teh baru 30 kecamatan atau udah lama Kang? Udah lama, 30 kecamatan baru hampir 3 tahunan berarti. Oh, Ya bertahap. Oh, Bertahap. Karena memang dampaknya bagus gitu ya. Dampaknya bagus untuk ningkatin si UMKM-nya, alhamdulillah gitu. Nah, jadi ditambah gitu. Jadi setiap tahunnya nambah terus. Alhamdulillah sih sampai dengan saat ini. Gitu. Lagi Sob. Berarti program pendampingan usaha mikro ini pada pencapaiannya sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Kang? Betul. Tapi kan karena kan pendampingan cuma sementara ya. Cuma sementara. Maksudnya gini, pendampingan dari Diskop itu kan hanya 8 bulan saja. Jadi 8 bulan itu, bulan pertama kita perekrutan dulu nih siapa yang mau didampingi gitu ya. Siapa yang mau didampingi, cari-cari dulu karena ada beberapa kategori kan. Yang pertama F&B, makanan minuman. Terus ada dari segi craft, fashion gitu. Jadi dalam setiap tahunnya itu setiap pendamping itu mendampingi 30 orang pelaku usaha. 30 orang pelaku usaha gimana caranya untuk menaikkan omsetnya, terus melengkapi legalitasnya, intinya mah jadi naik kelas lah gitu kan, yang asalnya belum punya apa-apa jadi lengkap dari segi legalitas dan lain-lainnya gitu. Berarti dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas usaha mikro ya Kang? Pasti walaupun cuma hanya sebentar ya, hanya 8 bulan. Tapi gimana caranya nih si pendamping deh, gimana caranya ya supaya si UMKM ini bisa naik kelas gitu. Jadi kita tuh ada profiling dulu pertama tuh. Kayak sekarang kan baru mulai lagi nih pendampingan. Oh iya Kang, soalnya kemarin teh pas lihat dari websitenya baru dibuka. Baru dimulai lagi dari bulan Maret kan, Maret sampai Oktober berarti kan 8 bulan nih. Nah, saya kebagiannya tuh di Lengkong sekarang. Lengkong kecil Kang? Lengkong kecil, Lengkong besar. Lengkong kan, kecamatan Lengkong. Itu mah deket sama ini aku Kang. Saya unitnya di sana Kang. Oh gitu? Nah, iya benar. Kan Nanti bisa ya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di Lengkong, nanti bisa diundang. Maksudnya bisa diundang tuh ini biar tahu pendampingan teh kayak gimana nih, kayak gitu. Atau misalkan bisa kolaborasi dengan mahasiswa, karena beberapa juga saya kolaborasi kok dengan beberapa mahasiswa. Waktu itu kolaborasi dengan Unpad. Iya, dengan Unpad. Tapi banyak juga sih Kang kayak pendampingan usaha mikro. UPI, betul. Kayak Telkom juga pernah ya? Betul, Telkom. Iya, jadi ngebantu nih. Telkom kan biasanya suka ada, kalau misalkan dari segi dosennya ya, dosennya bantu dengan teman-teman mahasiswanya, ada yang namanya apa itu? Intinya mah kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan pelatihan dia siap gitu. Kalau misalkan ada waktu itu ada fotografi, ada foto produk gitu ya, dia siap tuh gitu. Karena setiap universitas itu berbeda-beda. Itu tuh di wilayah sekitaran kampusnya kan atau dari... Enggak, jadi intinya gini. Si Diskop tuh sekarang ngebuka pendampingan dari mulai 8 bulan di 30 kecamatan. Nah, saya kebagian di Lengkong. Lengkong itu ada 7 kelurahan. Nah, intinya mah
kita mencari pelaku usaha minimal itu 30 orang pelaku usaha dengan beberapa kategori produk gitu kan. Kategori usaha. Mau dari fashion, mau dari makanan minuman, mau dari kuliner lah, intinya mau kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang teh di bulan Maret ini ketemulah 30 orang pelaku usaha. Nah, nanti setelah lebaran kita bantu profiling apa aja kebutuhan pengusaha itu. Karena beda-beda pengusaha tuh. Iya kan. Dari 30 orang teh kebutuhannya, saya butuhnya legalitas. Sama kan aya Saya butuhnya pemasaran. pemasaran yang kayak gitu digital. Betul, saya butuhnya digital. Saya foto produknya kurang bagus, gimana ya caranya, bisa dibantu nggak? Bisa. Gitu. Jadi intinya mah si pendamping itu harus multi talented. Harus Banyak segala lagi bisa. tugasnya. Bukan banyak lagi. Yang gak bisa itu gimana caranya biar bisa bantu gitu. Tapi kadang kan karakteristik dari pelaku usaha mikro juga kan Beda-beda. kan. Betul, beda-beda. Ada yang memang, karena kan memang dari segi demografi setiap kecamatan itu beda-beda. Saya udah ngedampingi 5 kecamatan ya. Ada yang di Bandung Wetan. Di Bandung Wetan tuh di daerah Taman Sari. Taman Sari dekat Yang kebun binatang. itu kan Kecamatan ini daerah situ. Cuman ada di situ tuh ada dari Cihapit, ada Taman Sari, ada pokoknya intinya daerah situ teh daerah yang memang kalau misalnya UMKM itu banyak itu di Taman Sari. Kalau misalkan yang di Cihapit dan lain-lain gitu ya, itu kebanyakan orang-orang pendatang. Padahal kafe-kafe besar tuh gitu. Jadi kalau misalkan dari Diskop itu lebih fokus ke usaha mikro. Berarti yang mulai dari bawah dulu ya, Kang? Ya, mikro itu yang memang aset CM, omset 2M gitu. Kurang lebih sih. Kalau mikro. Kalau franchise kan termasuk dari pelaku usaha mikro gak, Kang? Kalau misalkan untuk pendampingan Diskop itu lebih ke produsen. Jadi yang memang punya produk sendiri, nanti kita bantu kembanginnya. Dan kalau misalnya franchise kan ngebantu orang lain ya. Iya, brand orang lain kita bantu nih tambah berkembang lagi. Enggak soalnya kan gitu. Brand orang lain juga. Betul. Jadi yang memang baru-baru nih walaupun punya keripik doang gitu ya. Saya jualan keripik tapi belum berkembang. Terus si kemasannya masih jelek, legalitasnya belum lengkap. Butuh pemasaran. Nah, itu dibantu tuh gitu. Gimana caranya kemasannya jadi bagus, dilengkapi legalitasnya, gimana cara pemasarannya. Nah, gitu. Banyak lah sebenarnya mah. Kalau misalkan dari segi lika-liku pendampingan, kalau misalkan 8 bulannya sebenarnya nggak cukup. Banyak pelaku usaha yang memang nggak merasa cukup ya didampingi selama 8 bulan. Karena memang kan terbatas satu. Gimana kita mau scale up teman-teman pengusaha itu ya. 8 bulan itu kita itu baru perkenalan sebenarnya itu. Baru melengkapi, bener lah, baru melengkapi gimana caranya. Bayangkan dalam 8 bulan kita ngebantu scale up 30 orang. Terlalu kebanyakan sih. Iya. Kecuali kalau misalkan waktu lama lagi. Bener. Kalau misalkan kita dikasih waktu 8 bulan, seharusnya UMKM itu nggak banyak pengusahanya itu. Minimal 10 lah gitu. Maksimal 10 sebenarnya mah. Tapi 10 juga udah terlalu banyak sih. Terlalu banyak. Adalah 5 kalau misalnya Betul. ini mah bisa seharusnya kayak gitu. 5 berarti kan kita lebih fokus ya? Iya, lebih fokus. Kita cara ngembangin ini. Kalau ini kan 30 orang dikasih waktu 8 bulan. Gimana caranya? Jadi bener-bener Roro Jonggrang. Wah, gimana caranya nih? Gimana caranya ngelengkapi legalitas semuanya. Kita data nih profiling semuanya, ngebantu supaya si legalitasnya turun semua dari segi legalitas usahanya, legalitas produknya. Berarti kan legalitas produk itu halal, PIRT kalau misalkan produknya F&B gitu ya. Izin edarnya itu tuh bener-bener di profiling sama kita dari awal gitu. Itu sih sebenarnya memang dari Diskop itu juga kan ngerasa dalam jangka waktu 8 bulan itu terlalu cepat, betul, terlalu cepat. Makanya mulai di tahun ini rencananya itu di 2 tahun. Jadi misalkan sekarang kita 30 orang nih sampai dengan bulan Oktober, karena kan ya Maret sampai dengan Oktober. Nah, si pengusaha ini bakalan difasilitasi lagi di tahun berikutnya lagi. Jadi tetap kalau kemarin kan kayak gini, kita fasilitasi nih 30 orang. Nah, di tahun berikutnya itu dia nggak boleh ikutan. Oh iya kan? Ya, dia nggak boleh ikutan. Diganti lagi sama pengusaha baru lagi. Nah, di tahun ini tuh rencana seperti itu.
kita fasilitasi 30 orang, tahun berikutnya kita update lagi dengan pelaku usaha yang sama gitu. Itu tuh udah tinggal disahkan kan? Tinggal. Atau jadi tinggal dilaksanain untuk program yang tadi Iya, yang sekitar 2 tahun? betul. bukan dilaksanakan, cuman memang rencana seperti itu. Nah sekarang yang saya dampingi misalkan Lengkong nih, Lengkong didampingi selama 8 bulan, tahun berikutnya itu si pengusaha itu bakalan terus didampingi sampai tahun 2026 gitu. Tetapnya sama, kalau misalnya tahun kemarin kan nggak, berbeda, diganti lagi Iya kan? gitu. Iya bener. Iya, Jadi asal percuma. bener. Jadi setiap, malahan dari 30 orang ini kan ada yang aktif, ada yang enggak aktif. Iya kan? Makanya saya setiap ngefasilitasi para pengusaha ya gitu kan ya, suka dibagi 3 kategori. Ada yang fast respon, ada yang slow respon, anu respon. Walaupun 30 orang pelaku usaha ini sama kita didampingi ya, tapi kan ketika kita melaksanakan kegiatan ada yang susah itu tuh. Oh iya kan? Ada yang fast respon, wah cepat. Sebelum saya ngasih kan, pertama itu digrupkan dulu, ketika udah dipilih, diprofili, digrupkan lah. Digrupkan, diinformasikan dan lain-lain, ada kegiatan ini, terus ada kegiatan pelatihan dan lain-lain, terus kelengkapan legalitas, sok isi kelengkapan legalitas. Karena kan kebanyakan itu umurnya itu 40 gitu, 40-an. umur 40, 50 gitu. Semangat ya bener, semangat untuk mengikuti kegiatan, iya semangat. Cuman dia kalau misalkan dikasih kegiatan pelatihan, dia nggak bisa upgrade, susah gitu. Iya sih kan. Apalagi kan zaman digital kan. Betul, orang tua kan, Susah juga. orang tua susah ya, Iya. karena kan kebanyakan yang kita fasilitasi itu yang memang dia yang produksi, dia yang pemasaran gitu kan ya, dia yang segala rupanya, dia yang berhubungan dengan keuangannya. Jadi benar-benar dia gado-gado banget gitu intinya mah. Jadi udah mau produksi, terus mau ikutan kegiatan pelatihan, datang dia susah gitu update-nya. Terus umurnya juga memang tidak mumpuni, karena umurnya itu di atas 40-an, 50, tapi semangat gitu. Ibu-ibu ini semangatnya semangat 45. Tapi kalau misalkan dinaikkan skillnya lagi, itu update gitu, update skill digital gitu, wah rada kurang gitu. Iya kan. Iya pasti harus tenang, Harus sabar. sabar dan lain-lain, kurang lebih Apalagi kayak kan gitu. 30 orang kan. Apalagi 30 orang. Nah 30 orang itu kita kumpulin pertama nih, sosialisasi awal, ngobrolin tentang program kayak gini. Nanti otomatis kan kita ke setiap tempat kan. Nah ada juga yang memang home industry yang memang misalnya kue kering. Kue kering kan pas lebaran unggul gitu ya. Iya kan. Lebaran. Tapi kita kan 8 bulan berikutnya ya, dia kan nggak produksi lagi, bingung dia jadi Berarti musiman kan itu. iya kan, kalau misalnya jadi pusing. Ada juga yang berubah-ubah dari segi usahanya, cuman memang dari 30 orang itu kan kita suka pilih ya, ada beberapa yang memang si usahanya terus itu, nah itu yang enak tuh untuk dibantunya tuh gitu. Jadi dia tuh ya tuh usahanya tuh memang misalkan usahanya tuh nggak berubah gitu. Nah itu gampang di scale up-nya gitu, dari segi itu dilengkapi aja legalitasnya, diganti legalitasnya, diupdate aja itunya tuh si desain kemasannya menarik, biar menarik, baru ke digitalnya gitu. Ada yang seperti itu, alhamdulillah sih sekarang. Jadi ya kalau misalkan dari segi kegiatan pendampingan kurang lebih alhamdulillah sih lancar, walaupun memang banyak yang memang harus diperbaiki lagi gitu. Karena ketika selesai pendampingan itu banyak yang pengen pendampingan lagi, nah alhamdulillah dari Diskop itu makanya pendampingan ini direncanakan jadi 2 tahun, bukan hanya 1 tahun saja gitu. Jadi pelaku usaha yang sudah didampingi bisa didampingi lagi di tahun berikutnya. Nah di tahun ini sama tahun depan gitu rencananya. Lumayan tuh kan kalau misalnya jadi 2 tahun mah. Iya, kalau misalkan 2 tahun kan seenggaknya jadi enak ya, enak ngebantunya, maksudnya tuh enak ngebantunya. Sekarang sampai 8 bulan ini apa aja kan. Nah baru di tahun berikutnya kita update lagi nih, scale up lagi, kecuali kalau misalkan produknya udah ganti lagi, kan biasanya suka ganti-ganti, aduh. Itu jadi kendala juga kan. Ya iyalah. Kalau musiman kan Jadi kendala, dia tuh jadi nggak fokus gitu.
usaha itu usahanya apa gitu. Berarti legalitasnya terganggu tuh Bang? Kayak bikin Ya iya, legalitas itu. pasti legalitas bakal membantu keganggu. Sedangkan kita kan ngebantunya yang memang gratisan semua gitu, yang nggak ada biayanya lah intinya. Ketika dia ngebantu sekarang kue misalkan ya, kita dibantu nih si legalitasnya, halalnya gitu ya. Ternyata si kuenya tuh udah nggak aktif lagi nih, dia ternyata pindah ke minuman. Otomatis si halalnya nggak bisa dipakai kan. Iya kan, jadi gak bisa dipakai. Iya betul. Padahal susah kan dapat sertifikat halal kan? Iya betul, susah lah sebenarnya mau dapat sekarang. Sebenarnya pemerintah tuh udah lebih gampang sih sebenarnya mah, karena kan sekarang mah lebih ke berintegrasi lah ke OSS namanya tuh kan ya. NIB integrasinya ke OSS, halal integrasinya ke OSS, izin edar integrasinya semuanya ke OSS. Nah ini sekarang mah balik lagi ke si pelaku usahanya. Kalau misalkan pelaku usahanya memang pengen maju ya, ya lengkapi lah legalitasnya gitu. Tapi ada juga sih pelaku usaha yang memang saya mah nggak betul gitu kan, saya udah gini apa namanya teh, usahanya juga gini lah, dikit-dikit kecil-kecilan gitu kan. Tetap sih kalau misalkan yang banyak legalitas usaha memang harus. Makanya kegiatan pendampingan itu, perlunya kegiatan pendampingan itu ya itu gitu. Jadi memberikan pengetahuan lah kepada para pelaku usaha bahwa legalitas itu penting gitu. Makanya dilengkapi dulu nih pertama nih, saya mah gitu. Dilengkapi dulu pertama legalitas, setelah udah pada lengkap baru kita up lagi ke yang lain gitu, bertahap. Misalkan dari segi manajemen keuangannya, karena sekarang masih menyatu antara keuangan pribadi sama keuangan Bener usaha kan? iya. Kalau misalkan yang memang belum masih dagang-dagang biasa, biasanya kayak gitu nih Suka disatuin sih kan? iya. Kalau misalnya yang baru-baru mah. Iya pasti. Kalau omset dari sama apa keuangan pribadi itu dibedain sih. Pasti gitu, kendalanya tuh kayak gitu kebanyakan ya, keuangan pribadi disatukan dengan keuangan aduh karena kan coceng lala tadi gitu kan. Terus kan biasanya kayak gitu. Makanya kita ngadain kegiatan pelatihan sama bimbingan manajemen keuangannya. Jadi banyak sih dari segi pemasarannya, manajemen keuangannya, legalitas usahanya, legalitas produknya, mitranya. Kita malah nyari mitra, bayangin pendampingnya. bayangin jadi makanya setiap pendamping itu beda-beda kapasitasnya. Untungnya saya itu seneng ngedesain gitu, seneng ngedesain juga. Jadi ketika oh ini jelek nih kemasannya, saya bantulah kemasannya karena memang bisa ngedesain gitu. Tapi kalau orang nggak bisa bingung juga. Iya, Nah itu cuman lebih dikasih tahu nih cara ngedesainnya kayak gini. Terus jangan asal ngedesain juga, karena memang dalam desain itu ada legalitas yang memang harus dilengkapi sesuai dengan BDKT, barang dalam kemasan tertutup namanya tuh. Jadi apa aja harus ada neto, berat bersih, komposisi dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Gitu Ong, gimana lagi Sob? Tapi ini kan jadi kendala juga kan kadang kalau misalnya pemasaran lewat online kan kayak di GrabFood, ShopeeFood. Bentar ya. Iya kan? Gimana alamat rumahnya tuh? Kan kadang kan ada kendala juga kan dari pemasaran karena lewat ShopeeFood atau GrabFood juga kan suka ada pajak tambahan di aplikasi. Itu kadang suka dikeluhkan nggak kan terkait pelaku usaha mikro untuk memasarkan lewat digital? Ya pastilah jadi mahal kan? Iya kan? Jadi mahal atau 30% ya? Sekitar 30 atau 25%. Iya, di up lah intinya mah. Di up yang harusnya biasanya harga jual 15.000, sama kayak saya kan jualan juga ya. Jualan merocis namanya tuh. Jadi yang harusnya harganya tuh 15.000 kita jual di ShopeeFood itu sama GrabFood terus GoFood itu jadi 18.000. 18.000 malah dari 18.500 karena kita up dulu gitu. Soalnya kan buat itunya gitu kan ya. Iya kan? Kalau misalkan kita langsung datang ke sini ya sesuai. Tapi kalau misalkan udah Shopee, GrabFood dan lain-lain, keluhan pasti ada, keluhan dari konsumen ya. Keluhan dari konsumen. Mendingan langsung datang aja ke sana gitu kan ya. Tapi kan memang harus ada seperti itu gitu sih.
Di kurang lebih sih kalau misalkan memang yang udah berkembang nggak masalah, aman-aman aja sih sebenarnya. Gimana konsumennya ya, konsumen yang malas datang langsung ya nggak, yang datang langsung ya lewat aplikasi ya otomatis harganya lebih mahal gitu, harganya lebih mahal gitu aja sih Kak. Kirain teh kan kalau misalnya ada kendala tersebut tuh mempengaruhi dari pelaku usaha mikro untuk nggak memasarkan lewat digital kan? Enggak juga, tergantung. Kalau misalkan yang usahanya keripik itu sulit untuk kita pasarkan lewat digital seperti Shopee Food, jarang jarang ada yang beli. Tapi kalau misalkan yang siap saji nih, dan makanan siap saji langsung lah, intinya siap saji, nah itu lewat GoFood. GoFood itu bermanfaat sebenarnya, supaya lebih gampang lah, kita nggak capek-capek datang ke sana nunggu dan lain-lain. Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan keripik-keripikan itu jarang. Pernah soalnya dampingan juga jualan ya, yang kayak keripik yang kemasan-kemasan tertutup kayak gitu, jarang yang beli. Oh iya kan. Coba aja di presentasi, kalau misalkan kita pesen di GoFood yang mana sih, pasti minuman, makanan siap saji, makanan yang memang benar-benar makan lah. Jarang kita beli Jarang kan? keripik-keripik, bener nggak? Iya. Iya kan? Paling kalau keripik tuh Jadi bukan lewat susah. Shopee Food kan? Kayak di pencarian secara langsung. Iya, cuma kan memang jarang banget gitu, jarang Iya banget kan? kalau misalkan yang jualan di Shopee Food yang kayak gitu keripik gitu. Emang nggak ada pisan kan? Nggak ada. Jadi kalau misalkan kita ngadain kegiatan pelatihan juga, dia usahanya keripik nih. Saya ngadain kegiatan pelatihan, aduh udah keripik tuh rada susah, kenapa? Cenah gitu kan nih, rada susah kalau misalkan kita ngebuka GoFood gitu kayak gitu. Dan memang jarang ada yang beli. Iya kan? Kalau yang beli itu pasti makanan-makanan siap saji. Makanan siap saji mah oke, seblak. Tapi banyak Seblak kan nasi sebelah. gorengnya kayak gitu mah pasti beli. Jus, nah itu pasti beli. Yakin, pasti ada pembelian lah. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan keripik itu rada sulit. Gitu aja. Jadi jatuhnya lebih ke digital, minimal lewat Instagram gitu. Gitu, pemasarannya lewat Instagram. Makanya saya setiap di kecamatan itu membuat eh, produk-produk kecamatan, membuat katalog lah, membuat katalog produk kecamatan, terus membuat media sosialnya. Jadi seenggaknya produk-produk yang memang dijual di dampingan ya di setiap kecamatan itu ada terpampang gitu kan. Cuman kalau misalkan berhubungan tadi GoFood itu memang disesuaikan dulu produknya apa nih. Kalau misalkan produk makan siap saji, para pelaku usaha itu berlomba-lomba malahan untuk daftar gitu ya. Tapi yang memang pelaku usahanya itu yang memang yang punya kedai. Kalau yang nggak punya kedai, minimal di rumahnya ada siap lah, intinya mah siap saji gitu. Nah kecuali kalau misalkan yang memang produknya itu yang keringan, produknya itu yang keringan, produknya itu yang keringan, terus memang yang belum, dia itu jualannya itu nggak tentu gitu. Dia siap saji ini tapi jualannya nggak tentu. Nah bingung juga ngebuka GoFood tuh. Iya kan? Kan GoFood kan harus ada jadwalnya ya. Iya. Kalau ada yang pesen dia belum belanja, belum siap-siap. Nah kayak gitu. Jadi banyak juga UMKM yang memang belum siap di. Assalamualaikum. Disesuaikan dengan produknya, disesuaikan dengan kesiapan si pengusahanya. Kalau pengusahanya yang memang buka gitu ya, buka setiap hari gitu ya, punya kedai, itu bermanfaat si GoFood tuh gitu. GoFood, Shopee Food, GrabFood gitu. Tapi kalau misalkan si pelaku usahanya memang jualannya di rumah, tapi dia jualannya itu memang angin-anginan gitu ya, nggak setiap hari gitu ya, besoknya lagi, sekarang buka besoknya enggak, nah itu biasanya tuh suka nggak ngebuka GoFood, GrabFood kayak gitu. Karena memang harus siap kan, Harus siap. ada yang pesanan baru misalkan nih, terus di aplikasinya dibuka, dianya nggak jualan, wah udah jelek tokonya gitu ya. Bisa di spam rating kan? Betul. Jadi memang kita juga, makanya pertama itu di profiling dulu. Kalau misalkan untuk pendampingannya di profiling dulu. Oh ini nih makanannya memang dia punya kedai, bisa pisah nih. Oh ini nih
pengusaha yang memang hari-hari tertentu saja gitu kan, ada juga yang memang setiap hari ini gitu. Jadi kita beda-beda sih, beda-beda apa namanya tuh, scale up-nya tuh gitu. Kalau misalkan kedai nih dia belum punya GoFood misalkan minimal, nah nanti kita bantu nih, gitu, bantu kurang lebih kayak gitu. Kalau ini Kang, apakah sudah memberikan ini Kang arahan secara optimal kepada para pelaku usaha mikro atau masyarakat terkait program ini Kang? Kayak memasarkan program ini ke masyarakat atau pelaku usaha mikro? Oh, menginformasikan ya. Iya Kang? Nah, kalau misalkan menginformasikan kan yang pertama, Diskop itu membuat inilah, menginfokan ya, minimal di Instagram ya, menginfokan bahwa ada kegiatan pendampingan. Terus ada sosialisasi juga. Jadi bertahap nih, beralur. Pertama, Diskop memberitahu bahwa ada kegiatan program. Yang kedua, Diskop itu mengundang setiap kecamatan nih. Setiap kecamatan diundang, disosialisasikan lah berkaitan dengan kegiatan pendampingan. Baru dari situ si pendamping itu hadir nih ke setiap kecamatan. Ke setiap kecamatan datang ke setiap kelurahan nih untuk menginformasikan. Jadi sebenarnya dari atas sampai ke bawah juga beritahu kan gitu kan. Cuman memang di lapangan deh banyak juga yang memang miskomunikasi gitu. Miskomunikasi yang tidak tahu, karena kebanyakan juga kalau misalkan mikirnya itu bahwa wah ini dapat bantuan gitu kan ya, bahwa butuh permodalan dan lain-lain. Banyak juga UMKM yang memang nggak melek tentang SDM-nya gitu, tapi lebih ke permodalannya, ada yang kayak gitu. Jadi beda-beda. Tapi kalau misalkan dari segi informasi sih sudah, sebenarnya mah sudah dari atas, dari Diskopnya langsung ke kecamatan ke kelurahan, disebarluaskan dan lain-lain. Cuman pasti ada aja lah yang namanya informasi ya, ada juga yang nggak tahu karena memang nggak pernah buka IG. Makanya teman-teman tuh kan memang diharuskan di bulan ini itu harus minimal 30 orang pelaku usaha. Sampai teman-teman juga cari, wah kok gang-gang sempit itu. Ada yang kayak gitu. Jadi misalkan nggak chip ya, cuman baru 15 orang nih. Si kecamatan sama kelurahannya baru ini ada 15 orang. Otomatis dia harus nyari nih 15 orang lagi si pendamping itu supaya di bulan ini itu jadi 30 orang gitu. Nyarinya kayak gimana? Nyarinya itu sampai dengan kelurahannya, ke RT RW-nya. Berarti kan RT, jadi sampai ke bawah gitu, mengerucut RT RW-nya sampai ke cari ke yang setiap sekarang Ramadan nih. Iya, Wah, dagang di mana aja nih, sampai ke gitunya kan. Ditawarin kok. Seharusnya kayak kita mentoring nih sampai bukan mentoring aja, sampai kita nyari-nyari yang sampai yang mau gitu kan ya, sampai segitunya gitu maksudnya tuh. Seharusnya mah kan kalau idealnya gitu kan, idealnya itu ketika si kecamatan itu sudah menyiapkan pelaku usaha mikronya kan. betul. Jadi di data dari tiap kecamatan itu. Betul. Tapi kan ada, karena memang setiap tahunnya itu harus berubah-ubah gitu aja. Oh itu jadi PR juga sih kan, jadi membuat kayak kendala juga. Betul, setiap tahunnya yang berubah-ubah. Jadi ketika kecamatan tuh jadi habis nih stoknya udah habis, jadi otomatis kan harus nyari lagi kan. Iya. Makanya dibantulah sama pendamping ya, sampai gitulah, pendamping itu sampai ke lapangan sampai nyari-nyari gitu. Nyari-nyari, apalagi sekarang Ramadan, sekarang jam 5 nih, misalkan jam 5, cari nih sampai ke rumahnya. Sampai segitunya. Berarti nambah tugas juga ya kan? Benar banget, bukan nambah tugas. Kita bayangin kan. Kita 8 bulan tuh kita nge-mentoring, kita juga yang nyari. Kalau misalkan kita nge-chief ini 30 orang, kita nyari sampai 30 orang. Oh, jadi harus 30 orang wajib berarti ya kan? 30 orang itu wajib. Gimana caranya kita nge-scale up nih? Naikin omsetnya. Terus gimana caranya si UMKM tersebut jadi naik kelas aja. Naik kelas itu berarti gini, yang asalnya belum punya legalitas jadi punya legalitas, yang asalnya kemasannya jelek jadi kemasannya bagus gitu. Sampai soalnya segitu. ini sih Kang, pas lihat dari peraturan Perda tahun 2009, naik kelas dari usaha mikro ke kecil itu susah kan? Betul. Omsetnya juga harus gede. Betul. Kalau misalkan lihat omset ya, jadi minimal gini, naik kelas itu kalau misalkan di pendampingan kita ya tadi
ketika belum punya kemasan yang bagus jadi punya kemasan, yang belum jualan online jadi jualan online gitu. Itu minimal itu bisa jadi naik kelas gitu. Yang asalnya legalitas belum ada jadi legalitasnya lengkap, nah itu naik kelas. Bayangin atuh dikasih waktu 8 bulan kalau misalnya kita naikin omset sampai dengan sesuai Susah sih, dengan kan? kategorinya ya. Mustahil. Wah, mikro ke kecil kan lumayan itu. Iya. Gitu Sama ini kan. kan ada peraturan diperbarui dari peraturan pemerintah. Kalau nggak salah dari 1 miliar lebih. Betul. Itu tuh emang peraturan pemerintahnya asal terlalu kebesaran. Nah, makanya kalau misalkan di pendampingan itu kebanyakan waktu dulu kan cuma 300. Nah, sekarang kan memang 1M sampai 2M, mikro itu teh. Mikro. Apalagi ke kecil itu sampai dengan 10 sampai 15. Asetnya itu di atas 2M, omsetnya itu sampai 15M kalau nggak salah, kurang lebih kecil, menengah, besar, apalagi menengah besar. Nah, cuman di lapangan itu sebenarnya itu kebanyakan itu auto mikro sih, bukan lebih ke ini, lebih ke bawah mikro gitu. Iya. Karena memang dari segi omsetnya juga nggak kayak segitu gitu. Yang karena kan memang yang jualannya juga bukan jualan yang tetap terus gitu. Jualannya kali-kali gitu. Makanya cuman kita ada ngebantunya yang memang yang mikro, mau yang omsetnya besar kita bantu juga sebenarnya. Karena memang beda-beda sih, beda-beda. Kita ngebantu nge-scale up yang apa namanya itu, yang punya stand gitu ya, yang punya kafe, beda dengan ibu-ibu yang rumahan gitu. Kita beda cara ngebantunya juga, beda lah intinya kurang lebih. Kalau ini kan tadi itu kan ada untuk metode sosialisasinya teh dari musyawarah sama ada juga dari persebaran media digital. Betul. Kalau di metode sosialisasi ini tuh ada terdapat kendalanya gak, Kang? Dari sananya. Oke. Enggak, kalau misalkan kita kan yang pertama menjadwalkan dulu dan sebelumnya itu sudah masuk grup dulu nih si 30 orang UMKM tuh. Jadi intinya memperkenalan dulu lah, menginformasikan bahwa akan ada sosialisasi. Pada saat sosialisasi disampaikan berkaitan dengan program ini, apa aja yang nanti didapatkan gitu ya. Karena memang setiap pengusaha itu pasti bakalan berbeda-beda cara penanganannya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya di setiap kecamatan itu berbeda-beda, sebenarnya di kecamatan yang berbeda-beda itu. Kecamatan. Karena ada yang kecamatan yang memang pas sosialisasi itu ngebantu. Ada juga yang nggak ngebantu kan gitu. Berarti cuek ya, Kang? Ada yang cuek, ada, jangan salah, di lapangan tuh kita mau udah menyari, si kecamatannya juga cuek-cuek aja. Bayangin. Susah, Kang, itu. Betul. Itu dapat teguran nggak, Kang, dari dinasnya? Kalau dinas sih lebih ke ya otomatis lah ngasih teguran. Tapi kan kita sebenarnya mah ngefasilitasinya langsung ke orang-orangnya gitu. Jadi bukan langsung ke 30 orang, udah aja langsung personal. Makanya saya pernah nih, ada beberapa kecamatan yang kayak gitu. Kita ngadain kegiatan sosialisasi pun itu susah. Di kecamatan itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga kecamatan yang ngebantu nganggarin, ngebantu ngejadwalin, ngebantu ngundang semua UMKM-nya. Ada kecamatan yang kayak gitu. Tapi juga ada juga kecamatan yang memang sulit. Sulitnya apa? Sulit ngedatangin UMKM-nya, sulit ngejadwalin kegiatannya, sulit, intinya mah serba sulit lah. Sampai-sampai sosialisasi juga ada juga kita pernah ngadain sosialisasi karena si kecamatannya memang nggak respon gitu. Kita ngadain kegiatan juga sulit, gimana kita mau ngefasilitasi ya, padahal kita si kecamatan tersebut itu nggak ngeluarin biaya gitu. Iya. Kita itu ada beberapa kecamatan yang memang bisa ngebantu ya, ada yang bisa ngebantu, ada juga beberapa kecamatan yang tidak ngebantu gitu. Jadi ini gimana kecamatannya sih, gimana di lapangannya, karena beda-beda. Jadi setiap pendamping itu pasti beda-beda caranya. Aduh, ini gini sih kecamatannya ngerespon, gimana ya caranya gitu. Malah kita sampai cari sponsor buat ngadain kegiatan, bayangin.
cari sponsor buat ngadain kegiatan, otomatis si kecamatan itu gak ngeluarin biaya kan. Jadi pas datang-datang tuh gini, kecamatan, aduh Kang maaf kita nggak ada biayanya, kata kecamatan teh. Aduh kumaha tuh, nggak apa-apa lah Pak, tenang. Jadi gimana caranya saya ngadain kegiatan sosialisasi atau ngadain kegiatan pelatihan itu kerjasama dengan beberapa pihak ketiga gitu. Oh, Gitu. kayak Jadi dari pihak Bank BJB gitu ya kan? betul, banyak lah pihak ketiga teh, mau dari manapun, mau dengan universitas, mau dengan dari bank, mau dengan siapapun lah intinya gitu ya. Buat ngebantu dari segi sponsornya. Buat apa sponsor? Buat itu tadi, mamin, masa gak dikasih mamin, makanan minuman, ya kan? Iya kan? Masa ngadain kecamatan tapi nggak ngadain makanan minuman, kasihan juga kan ya. Iya. Nah gimana caranya kita kerjasama kayak gitu. Tapi si kecamatan teh nggak tahu kita tuh berdarah-darah di bawah teh sampai nyari-nyari seperti itu gitu, nggak tahu sampai nyari sponsornya. Sedangkan nyari sponsor dan lain-lain itu tuh inisiatif dari pendampingnya. Diskop itu hanya lebih ke ini kita ngadain kegiatan pendampingan, ini pendampingnya dari intinya pendamping profesional ya, kerjasama dengan Diskop shop gitu, ngadain kegiatan pendampingan gimana caranya si pengusaha ini jadi naik kelas gitu. Nah ini berarti tugas pendamping nih, gimana caranya ini gimana caranya supaya si pengusaha ini jadi naik kelas gitu. Nggak tahu nih gimana caranya kalau misalkan ngadain kegiatan kayak misalkan foto produk kan nggak segampang itu foto produk ya. Iya kan? Kita kan otomatis pengen bagus ya fotonya, makanya saya suka kerjasama dengan si fotografer. Untung kita cari nih fotografer yang memang gratisan nih sampai segitu Kan? bener. Oh gimana nih caranya ini fotografer yang memang fotografernya bagus gitu ya, dia juga mau ngebantu UMKM gitu. Alhamdulillah dapat gratis. Tapi ada juga yang gimana caranya ya supaya fotonya bagus tapi otomatis kita harus kerjasama dengan fotografer misalkan ya, tapi fotografernya berbayar. Itu ada juga yang memang si pendampingnya yang mengeluarkan biayanya sampai segitunya. Nah si pendampingan itu, si pengusaha itu nggak tahu menahu tentang itu gitu. Tapi si pendamping sendiri yang gimana caranya itu ngebantu si pengusaha itu bisa supaya bisa terfasilitasi lah, kurang lebih seperti itu gitu Kang. Banyak berarti kan PR-nya. Wih bukan banyak lagi sebenarnya, mau luar biasa. Saya pengen ngasih yang terbaik ya buat para pelaku usaha gitu, pengusaha. Cuman itu banyak kendala-kendala yang di lapangan lah. Kalau misalnya sekiranya saya bisa, otomatis saya bakalan gaspol gitu ya. Tapi banyak kendala di lapangan. Oh iya. Ngerang-ngerang. Mohon kami yang iya tah. Oh, gedangan dong. Baru ngagali Iya, iya. iya tah. Sama ini Kang, apakah peserta program dapat menjalankan program sesuai dengan prosedur yang ditetapkan kan menurut Akang? Iya. Beberapa sih Kang. Iya juga sih, cuman itu tadi dari 30 orang pelaku usaha ini biasanya di tengah jalan itu biasanya suka sedikit ini tereliminasi dengan sendirinya gitu. Jadi bukan 30 orang lagi karena memang nggak aktif lagi, jadi malu buat ikut kegiatan pelatihan gitu, kegiatan gitu kan. Banyak lah kurang lebih seperti itu gitu. Jadi 30 orang ini biasanya setengahnya itu aktif, setengahnya itu dengan sendirinya berguguran gitu. Gitu di lapangan karena memang tidak bisa mengikutinya gitu. Tapi banyak juga gak Kang kayak terkait kendala akses permodalan? Banyak. Saya juga ngebantu karena kan saya ngebantu ini juga fasilitator di yang terkait Bank BCA yang kayak gitu ya Kang? Kayak peminjaman pelaku usaha mikro. Betul, namanya kan KUR gitu kan. Ya, yang pinjaman KUR. Betul, permodalan kan, akses permodalan. Nah, kita arahkan KUR. Cuman kebanyakannya terkendala dari apa? BI checking. BI checking?
Kayak gimana itu tuh? BI checking itu karena memang dia punya pinjaman nih, belum Oh. bayar misalkan. Oh, bener. Dia punya pinjaman belum bayar. Kita itu kena BI checking misalkan. Kan sekarang mah serba gampang ya. Iya kan? Pay letter, pinjol dan lain-lain. Itu berpengaruh ke BI checking. Walaupun kita misalkan pay letter misalkan di marketplace ya, pay letter buat beli pulsa, tapi telat bayar nih, itu kena BI checking. Jadi nanti teh bakalan nyusahin ke akses permodalan. Oh. Gitu. Nah, itu pengaruh tuh ke UMKM itu Sebenarnya sebenarnya. juga berarti. Ih, kita ngerasa kita kan nggak ngerasa minjem misalkan. Nggak ngerasa minjem, kita bayar. Itu bayar telat juga itu bakalan ngaruh ke BI checking. BI checking ngaruhnya ketika kita mau ngajuin misalkan ke pihak bank misalkan ya. Ketika pihak bank lihat si BI checking, oh ini ada BI checkingnya. BI checkingnya kenapa? Karena terlambat misalkan terlambat pembayaran untuk pembelian pulsa 10.000 misalkan gitu. Nah itu terkena BI checking juga. Ngaruh berarti ya. Ngaruh banget, jadi memang harus hati-hati sebenarnya. Berarti emang dari dinas KUMKM ini sebagai fasilitator ya kan? Betul, kita nggak fasilitasi aja. Kalau misalkan kita nggak fasilitasi aja, kalau misalkan dari segi akses permodalan, cuma lebih ke aksesnya aja gitu. Jadi dibantu sama dengan pihak ketiga gitu. Dari bank semua bank ya, bank, pegadaian, koperasi dan lain-lain, memang bisa ngebantu ningkatin kapasitas dari segi permodalan untuk pengusahanya. Soalnya ini sih kan dulu tuh pernah ada terkait apa ya, kayak pemberian dana untuk pelaku usaha mikro itu tuh tahun pas BPUM. COVID kalau nggak salah. Nah itu kan berarti itu udah gak ada ya kan program? Udah nggak ada, itu teh kurang lebih 2012-an ya, COVID gitu, 2012-an lah. Nah itu rame kan BPUM tuh, yang nggak punya usaha jadi usaha. Banyak sih kan yang kayak gitu. Jatuhnya kayak gini aja. Kelurahan itu ketika kita sekarang nyari pelaku usaha ya, meni sulit kelurahan teh ngasih teh gitu kan ya. Nggak ada, cuman 5 orang aja. 5 orang sok mana yang prioritas untuk didampingi gitu. Meni sulit itu teh. Tapi ketika ada bantuan BPUM, banyak warga-warga yang memang diwajibkan untuk mempunyai NIB kan. Iya kan? Untuk mempunyai NIB dan mempunyai SKU gitu waktu dulu mah. Nah itu tuh banyak yang berbondong-bondong datang ke kelurahan atau kecamatan untuk daftar gitu. Bahwa ini tuh kan yang punya NIB tuh memang yang punya usaha kan. Iya kan? Iya gitu. Jadi memang sebenarnya mah BPUM itu bagus, cuman banyak yang tidak tepat sasaran. Iya kan? Gitu. Emang dari pengawasannya kurang ini ya? Bener. Dari segi pengawasannya juga kurang begitu, nggak ketat lah, bukan nggak ketat, udah gitu aja ininya. Padahal kalau misalnya dari BPUM tadi dialihkan ke program ini lumayan sih kan? Seharusnya mah sebenarnya mah lebih bagus kayak gini. Sekarang ada kegiatan pendampingan nih, tapi nanti di akhir dapat akses permodalannya tadi BPUM Buat dikembangin lagi kan? betul. Karena si pendamping ini tuh bakalan tahu nih ini si usaha-usaha ini tuh memang berjalan bagus dan lain-lain, bukan usaha fiktif. Iya kan? Terus BPUM mah memang usaha fiktif banyaknya juga. Soalnya kan jadi gak tepat sasaran juga kan? Benar, bukan nggak tepat sasaran lagi, banyak usaha-usaha fiktif yang memang usahanya nggak ada, dia fotonya tuh di warung-warung orang. Banyak yang kayak gitu, malahan orang yang ngewarung, orang yang punya usaha tapi dia nggak melek teknologi, dia nggak tahu, dia nggak dapat malahan. Iya, Karena dia nggak tahu informasinya. Soalnya dipakai sama orang-orang yang melek teknologi, yang tahu, mau nyari-nyari nih banyak nih gitu kan. Nah seharusnya memang benar alurnya itu ketika dia punya usahanya didampingi, terus ada pengajuan langsung dia dikasih permodalan. Tapi permodalannya juga memang si pendamping itu tahu nih ini yang tepat untuk dikasih permodalan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang memang baru terus modalnya juga buat modal apa gitu kan, bukan buat modal usaha, ya percuma juga gitu. Jadi memang harus diprioritaskan untuk para pengusaha yang memang aktif gitu. Kalau dari pengawasan program ini gimana kan? Bagaimana pengawasan dilakukan dalam mengawasi program pelaku usaha mikro kan? Dari Diskop juga kan ada dari segi laporan gitu. Yang si ramping ya kan? Betul. Jadi yang namanya evaluasi gitu.
Jadi kita kan si pendamping itu kan melaporkan ya, karena pendampingan itu ke lapangan ya, ke lapangan terus melaporkan melaporkan capaiannya lah, kurang lebih capaiannya. Nah nanti di skop itu sebagai monitoring evaluasi, misalkan mengingatkan kita capaiannya si pendamping, oh ini untuk legalitas kita 3 bulan, oh ternyata lebih dari 3 bulan. Nah nanti ada evaluasi dari segi diskop ini capaiannya melebihi target gitu kan, melebihi, udah lost target, seharusnya di 3 bulan ini sudah legalitas sudah pada lengkap, kurang lebih seperti itu. Kalau dari pendamping usaha mikro ini Kang terdapat kesulitan nggak Kang untuk dari aplikasi si ramping ini? Kalau misalkan dari segi aplikasi si ramping, kita tuh capek ya sebenarnya. Capek itu maksudnya nanti ke lapangan kita ngedampingi, jadi bukan ke lapangan tuh buat kita ngeksekusi untuk melengkapi semua legalitasnya gitu kan, kemasannya dan lain-lain gitu. Terus kita melaporkan juga, menginput gitu. Nah terus itulah kurang lebih capeknya, wah menginput mengupdate dan lain-lain. Tapi kekurangannya itu tidak bisa di delete. Oh jadi misalnya salah Betul, masukin ke repot berarti? repot. Saya nggak harus konfirmasi nih ke Discord karena nggak bisa nge-delete. Kita update capaian, misalkan capaian kita misalkan udah 25% ya, persen 25%, kita keklik nih karena memang itu udah kemasukin belum, tahu-tahu misalkan karena memang sinyal dan lain-lain jadi 3 update-nya tuh. Jadi iya, capaiannya udah 75%, padahal aslinya baru 25%. Ini nggak bisa di-delete yang 2 lagi gitu. Nah itu aplikasinya memang nggak bisa, harus konfirmasi ke Oh Discord. itu tuh udah 2 tahun ya Kang? Udah 2 tahun. Sekarang di perbaharui lagi, dibenahi lagi. Kemarin nggak kayak gitu, sekarang beda lagi nih. Beda lagi, jadi di-update lagi. Nah cuman memang saya baru ketemu nih sekarang. Baru ketemu juga pas salah input, nggak bisa di-delete nih. Gitu kan. Itu aja sih. Kalau ini Kang dari keseluruhan dari kendala tadi, apakah ada evaluasi yang harus ditingkatkan kan sehingga program ini dapat berjalan dengan optimal Kang? Yang perlu ditingkatkan mah dari segi ininya ya, apa namanya tuh, yang memang asalnya pendampingan yang asalnya 8 bulan menjadi 2 tahun kan, alhamdulillah sekarang ditingkatkan. Nah mudah-mudahan memang itu direalisasikan gitu, jangan dirubah-rubah lagi. Iya, Kang. Karena memang 8 bulan itu cuman lebih ke perkenalan saja gitu tuh. Iya. Baru tipis-tipis gitu kan, baru up setelah 8 bulan itu kita baru scale up lagi. Karena memang sebenarnya mah mendampingi minimal itu usaha didampingi 2 tahun sampai 3 tahun baru kelihatan ini usahanya bakalan maju atau enggaknya gitu kan ya. Kita juga sama kalau misalnya usaha seperti itu. Yang kedua tadi yang dari segi aplikasi yang memang menyulitkan, sebenarnya rada menyulitkan teman-teman pendamping di lapangan, karena memang teman-teman pendamping di lapangan teh salah satu sisi itu memudahkan, tapi ada beberapa yang memang harus ditingkatkan lagi dari segi aplikasinya tadi, yang tidak bisa di-delete. Sebenarnya itu di delete, kita melaporkan jadi karena memang sinyal. Jadi ketika klik, tahu-tahu kliknya banyak, gitu kan repot. Iya kan? Iya kan, gitu. Terus mungkin lebih ditingkatkan dari segi fasilitasinya ya, fasilitasi pendampingan dari Diskopnya. Misalkan Diskop itu mempunyai anggaran untuk melengkapi legalitas usaha gitu, misalkan legalitas usaha atau pemasaran, karena Diskop juga, atau misalkan tahun kemarin memfasilitasi untuk kemasan hanya 3 orang, kalau bisa sekarang nanti bertambah lagi lah kurang lebih. Itu tuh 3 orang tuh dari satu pendamping atau Dari satu pendamping, dari 30 orang Kang, bayangin dari 30 orang dipilihlah 3 orang. Kesian ya, Iya sih Kang. kesian ya yang 27 orang lagi nggak dapat fasilitas itu kan ya. Iya. Gitu kurang lebih. Jadi kita si pendamping itu milih mana yang memang bisa dibantu dari segi kemasannya gitu. Nah kemasan yang lain nggak bisa dibantu karena memang
dari segi pendamping teh cuman dikasih jatahnya 3 orang gitu, jadi kesian lah. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya itu bisa ada anggaran buat kemasan itu bukan hanya 3 tapi lebih dari itu gitu aja. Itu aja sih Kang. Terus bisa ngebantu dari segi pemasaran. Nah dari segi pemasaran juga kita itu terkendalanya itu kalau misalkan ada kegiatan bazar yang memang diadakan gitu ya, hanya beberapa orang saja. Misalkan dari dinas itu sok ada 3 orang yang berbeda gitu kategorinya, misalkan fashion, craft dengan F&B, perwakilan dari setiap kecamatan. Nah itu tuh kan yang 27 orang lagi tidak terfasilitasi, kurang lebih seperti itu. Jadi si pendamping itu benar-benar milih. Jadi suka ini sih sebenarnya mah dari segi pengusaha yang lain tuh ya yang didampingi. Nah si ibu eta deui wae, nah ibu si deui wae gitu kan ya, gitulah. Jadi sih ada rasa apa sih bahasa Sunda masih sirikan lah gitu kan ya. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi pengennya itu memang mungkin bukan hanya dari dinasnya aja tapi semua lingkupnya ya, dari segi kecamatan yang memang ada fasilitasi bazarnya gitu kan ya, karena memang terbatas, apalagi sekarang ada efisiensi. Oh iya Kang, efisiensi anggaran kan ngaruh bisanya kan. Betul, ada efisiensi anggaran. Sekarang mah kita datang ke kecamatan juga, kecamatan langsung sasadu, duh mohon maaf Kang, sekarang kita nggak ada anggaran buat ngadain kegiatan ini. Bayangin kan, Nambah ini ya kita datang ke sini juga langsung digituin gitu kan ya. Berarti kan saya langsung mikir, ya udah kita berarti gimana caranya harus kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Sekarang tuh iya kan. pihak ketiga kayak gimana? Tapi dengan pihak ketiga itu memang nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Karena pihak ketiga tuh bakalan ada di situ buat ngasih materi juga gitu. Oh iya benar. Pasti harus lah, yang namanya sponsor. Yang namanya sponsor otomatis dia pengen menyampaikan kan? Iya kan. Pengen ada penyampaian kan? Nah gitu. Jadi nggak leluasa sih pendamping itu. Gitu aja sih. Yang memang nggak dibutuhin wayahnya karena kita kerjasama dengan pihak ketiga aja, pihak ketiga harus menyampaikan materi gitu kan ya. Gitu. Sebenarnya mah jadi intinya yang mudah-mudahan yang memang harus difasilitasi ya, memang yang harus ditingkatkan itu yang pertama pemasaran. Jadi pemasaran itu baik online maupun offline ya gitu ya, lebih diluaskan lagi gitu kan. Terus fasilitasi dari segi ini tadi minimal kemasan gitu, kemasan yang memang asalnya terbatas gitu menjadi lebih bukan terbatas, jadi nggak terbatas lah intinya mah, jadi semua terfasilitasi gitu. Itu tuh kan jadi bukan pilih-pilih lagi. Ada di dinasnya ada semacam kerjasama dari Hotel Horizon kan, yang toko Ya itu itu dipilih Salapak. yang 3 itu kan? Hah? Dipilih yang 3 tadi? Enggak, itu mah bebas. Oh, bebas. Cuman kan di Salapak juga memang produk-produk tertentu. Produk-produk tertentu gini. Jadi Salapak itu salah satu kepunyaan dinas lah intinya mah. Dinas itu punyai tempat yang namanya Salapak buat para pelaku usaha atau misalkan produk-produk bisa mejeng di situ gitu kan ya. Nah, si pendamping itu memang memverifikasi dulu lah gitu kan ya, memang verifikasi produk dulu, mana yang memang bisa masuk ke Salapak, mana yang cocok, karena Salapak juga kan butuh juga promosi gitu. Iya kan. Ya. Salapak kita juga kan si pendamping itu karunya oke kalau misalkan kita nyimpen ngebantu ke tempat-tempat yang memang susah nanti lakunya gitu, kasihan lagi. Iya. Makanya si pendamping itu mikirnya memang luas banget gitu kan, memang luas banget. Gimana caranya ini ngebantunya bukan hanya ke satu tempat tapi ke beberapa tempat buat pemasarannya gitu. Sama ini kan kalau akses pasar yang lain ada lagi gak Kang? Kayak semacam bazar tertentu atau banyak. Nah si pendamping itu kan harus melek segala hal. Melek segala hal, bukan hanya dari segi fasilitas dari dinas. Makanya kalau misalkan saya tuh meleknya itu segala rupa, ke dinas ini dengan pihak ketiga dan lain-lain. Oh misalkan di sini ada bazar yang memang tidak berbayar, kita kan nyari yang tidak berbayar dulu pertama, tidak berbayar dulu baru yang berbayar lah, karena memang para pelaku usaha itu
ada yang keberatan, aduh yang berbayar oke tepayu gitu kan ya, suka gitu, kita udah ngeluarin biaya dan lain. Sebenarnya mah kayak gitu juga sebenarnya mah, kayak namanya pengusaha mah. Gimana caranya untuk memasarkan si produknya. Nah gitu Kang, jadi si pendamping itu nyari-nyari, oh ini ada bazar di sini nih, ini potensial nih, kita kerjasamalah dengan pihak tersebut gitu. Jadi bukan hanya dari dalam satu dinas aja, di skop aja, enggak, kita mah si pendamping mah luas kan. Nggak terbatas nyari-nyarinya juga. nyari-nyari nyari-nyari fasilitas apa, nyari-nyari fasilitas di mana-mana gitu. Kalau ini kan banyak kan dari kendalanya juga dari tadi. Kalau untuk hambatan upaya dari yang telah dilaksanain atau apakah ada untuk mengatasi dari hambatan Nah, kalau misalkan saya kan ada upayanya ketika pemasarannya terbatas, gimana caranya kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah itu yang harus kompetensi dari segi pendampingnya gitu ya, yang jago dari pendampingnya. Oh gimana pemasaran dari segi, terus apalagi tuh tadi itu, misalkan yang memang dari desain produk aja, desain produk kan memang nggak ada fasilitasnya dari dinas itu. Nah kita ngebantu supaya kemasan itu lebih menarik lagi gitu ya, kerjasama dengan pihak mana lagi gitu. Terus saya kerjasama dengan pihak radio untuk pemasaran, kerjasama dengan pihak media cetak koran, kerjasama dengan pihak televisi ada juga gitu. Jadi benar-benar luas. Berbayar gak? Kita gimana caranya kalau misalkan ada kedekatan dan lain-lain yang nggak berbayar, kita kan nyarinya yang berbayar, bener nggak? Kalau misalkan si pelaku usahanya mau berbayar ya alhamdulillah gitu ya, kita bisa nyari lah nih mau nggak gitu kan ya, kita cari linknya aja gitu. Kita mencari link karena memang dinas itu kan terbatas. Nah gimana caranya si pendamping itu nyari-nyari yang memang link yang gratis atau misalkan berbayar tapi memang bisa ya bagus gitu kan ya, asal gimana pengusahanya. Jadi memang luas sih sebenarnya itu, gimana caranya lah, karena memang pertama kan gitu dulu, kita profiling dulu nih, kita cari-cari ke dinas apa ada nggak ininya apa namanya tuh fasilitasnya. Ketika nggak ada fasilitas kita cari ke yang lain, gimana caranya. Nah, itu tugas pendamping. Tapi selama ini alhamdulillah sih Kang, alhamdulillah sampai selama ini gitu ya bisa terfasilitasi lah kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan walaupun terbatas gitu ya, tapi makanya di setiap tahunnya itu pengen ngadain si yang udah pernah didampingi, pengen lagi banyak itu kayak gitu, saya pengen didampingi lagi karena ya, lumayan kan benefitnya juga kan. Betul atuh Kang, kayak gini kita yang nggak tahu apa-apa ya, misalkan kita ngebantu banget gitu ya, legalitasnya belum lengkap dilengkapi, terus yang kemasannya masih jelek jadi bagus gitu. Sebelum wah benefitnya juga bukan banyak lagi kalau misalkan memang yang aktif pengusahanya. Kalau misalkan yang nggak aktif nih yang percuma. Makanya tadi sama saya kan dikasih 3 kategori tadi ya, yang fast respon, slow respon, respon. Yang fast respon itu pasti otomatis dia benefitnya pasti banyak banget. Makanya saya mah ke pengusaha itu aktif mulai awal pendampingan, mulai awal pendampingan. Karena apa? Aktif aja langsung nanya ke pendampingnya. Aduh saya tuh Pak pengen kayak gini nih, saya kekurangannya ini. Apalagi intens terus. Pendamping itu bakal memprioritaskan. Tapi kalau misalkan orang yang nggak aktif, di grup juga diam aja, terus hare-hare dan lain-lain, pendamping mana tuh yang mau ngebantu ya? Iya, kita kan? mau ngebantu Kan juga kan? kita mau ngebantu tapi ketika kita mau menghubungi susah, kita di WA juga tidak jawab, percuma atau kita mau ngebantu kayak gimana kalau misalkan si pelaku usaha juga santai-santai gitu kan ya. Iya kan. Ya itu. Padahal 8 bulan itu masih sedikit sih Kang. 8 bulan itu singkat. Kalau dari karakteristik pelaku usaha mikronya kayak gitu susah Betul, juga. 8 bulan itu singkat. Kita telepon gak diangkat, kita nge-WA ada yang dijawabnya nanti lagi, ada di jawabnya slow respon. Padahal itu kita mau ngebantu, bayangin. Iya. Kita mau ngebantu ngelengkapi legalitasnya, kita mau ngebantu dari segi pemasarannya. Bayangin, kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya fast respon, makanya hasil
hasil dari pendampingan itu bakalan berbeda-beda dari 30 orang itu. Tergantung dari pelaku usaha mikronya berarti ya, Betul, bakalan berbeda-beda. Kalau misalnya aktif otomatis ya bakalan intinya mah fasilitasnya juga bakalan berbeda lah. Kang? Iya kan. Gitu aja sih kan. Ini maaf ya nggak bisa apa Iya, namanya tuh nggak apa-apa kan. puasa Pak. Kalau misalkan nggak puasa mah di subuhan kan. Bentar lagi deh kan mau lebaran. Kayak ini kan nggak Apa gimana? pulang kampung. Pulang kamu saya orang sini loh. Oh, saya orang itu. Saya orang sini. Saya kecil di sini. Kecil di sini. Kecil di sini. Ini kecil di sini. Ini teh ini juga ini jualan di sini tuh. Ini jualan di sini tuh lebih ke cake, custom cake kayak gitu. Saya waktu itu saya sebelum jadi pendamping itu wirausaha 2015 jadi pemenang pertama wirausaha muda Provinsi Jawa Barat. Lumayan berarti. Waktu itu diundang Keren. sama Pak Aher waktu itu. Pak Aher waktu itu gubernurnya 2015. Terus dari 2015 Provinsi Jawa Barat naik ke tingkat nasional waktu itu. Ke tingkat nasional itu masuk ke finalis aja. Terus pernah masuk Global TV loh ini. Nggak pernah. Iya. 10 jajanan terenak di dunia waktu itu masuk. Waktu saya kuliah malah kan. Udah jualan kan Mas? Waktu itu pas zaman Maici tahu? Maici. Nggak tahu ya. Yang mana sih kan? Wah tuh kan. Lupa lagi Iya. kan? Ya, nah itu Maici berarti zaman-zaman keripik viral waktu itu Maici. Kita tuh dikenal kita jualan-jualan di mobil gitu. Wah, waktu itu lagi-lagi rame-ramenya lah. Pertama saya keripik tapi lebih ke pastry, langsung naik ke custom cake. Jadi ke cake gitu. Jadi lebih ke kue-kue gitu. Di sini tuh kue langsung. Ya di sini lebih ke minum-minum gitu. Jadi lebih ke makanan minuman lah kurang lebih kayak gitu. Nah, Tapi emang sih kan kalau wirausaha kayak gitu tuh emang banyak tantangannya juga ya kan. betul. Mulai dari cuaca, iklim. Nah bener saya naik lah. Saya pengen bantu pendamping. Naiklah ke pendampingannya. Pengen bantu lah dari wirausaha ke pendampingan. Mau ngebantu minimal saya punya ilmu gitu ya di wirausahanya. Tahulah apa aja legalitas yang memang harus dilengkapi. Pemasaran apa tahulah gitu kan ya. Gimana karena memang udah berkecimpung di situ gitu. Jadi tahu cara si ibu ini tahunya harus memang diapain nih, tahu banget gitu. Makanya di pendamping pengen bantu itu. Nah, tapi alhamdulillah kemarin 2024 di pendamping juga alhamdulillah dapat reward lagi di kementerian gitu, Kementerian Koperasi ke Bali waktu itu tuh. Ke Bali jadi juara 3 gitu. Senasional ya alhamdulillah lah minimal dari wirausaha bisa dapat penghargaan, dari pendamping juga dapat penghargaan kurang lebih. Jadi seenggaknya aktivitas yang kita kerjain itu ada hasilnya kurang lebih kayak gitu. Lumayan juga ya kan. Iya lumayan. Semester berapa? Ini kan akhir kan. Sekarang tuh ngerjain skripsi untuk pengerjaan bab 4 sama bab 5. Oh gitu. Ya, Oh kualitatif ya. kualitatif kan. Pantesan ya. So aja kalau misalkan memang mau apa namanya tuh mau cari-cari informasi berkaitan dengan UMKM dan lain-lain bisa aja langsung aja. Sama ini kan mau minta saran juga dari Akang kalau misalnya berwirausaha teh yang kalau misalnya mulai dari awal gimana kan? Wirausaha mulai dari awal. Yang pertama kita harus tahu dulu kita pengen usaha apa. Yang pertama jangan sampai kita berbeda-beda. Pertama usaha ini, kedua usaha ini. Kita harus minimal kita harus fokus satu usaha dulu. Kalau keripik ya keripik, udah kembangin dulu itu. Karena branding kita di situ dulu nih. Kalau misalnya kita udah autopilot ya untuk kembangin si keripik ini, baru ke usaha yang lain. Jangan sampai segala dicabakan gitu kan ya, usaha ini usaha ini. Jadi nanti nggak ada fokusnya tuh gitu. Jadi branding dulu satu usaha dulu gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya laksanain kan. Jangan dinanti-nanti, jangan banyak kan kita tuh suka banyak mikir ya. Iya kan kayak overthinking dulu sebelum mulai teh. Banyak mikir, banyak ini, banyak itu.
terus di media sosial juga, aduh pengen media sosial yang bagus, gimana caranya mikir, segala mikir, jadi nggak mulai-mulai, biarin, mulai aja dulu, nanti juga pada saat udah mulai mah, oh ini harus dievaluasi nih, ini harus dievaluasi nih, harus dievaluasi, gitu aja sebenarnya mah, dikit-dikit gitu sebenarnya tuh, dikit-dikit bakalan, seenggaknya dikit-dikit juga bakal direvisi gitu kan, bakal dirubah lagi, bagus lagi, tambah bagus lagi, kurang lebih kayak gitu sih. Mulai dulu dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Dah itu sama. Iya kan. Sama ini kan kalau misalnya digital marketing kayak desain gitu juga kan penting banget ya kan. Biar orang teh tertarik atau awareness terhadap produk tersebut. Betul. Iya benar. Nah, dengan adanya aplikasi yang memudahkan para pelaku usaha di tahun-tahun sekarang ya, sekarang banyak kan aplikasi yang memudahkan para pelaku usaha. Kayak AI juga kan buat ilustrasi gitu. Bener banget, AI, mau ChatGPT, malahan sekarang mau WhatsApp ya. Iya kan? WhatsApp juga bisa gampang. Ada juga. Gampang sekarang mah. Terus Canva yang memudahkan para pelaku usaha karena memang punya template-templatenya. Dulu mah nggak kayak gitu, meren. Iya kan? Dulu mah benar-benar manual, Corel, ada Photoshop gitu kan ya. Memang sulit. Kalau sekarang memang mah ini nih template-nya sudah ada, tinggal ganti-ganti dikit-dikit gitu kan ya. Tapi harus menarik mungkin ya. Iya kan? Karena kalau misalkan yang nggak biasa karena desain mah, walaupun udah disuguhkan si template mudah, tapi tetap fontnya tidak tepat, warnanya tidak tepat, biasanya kayak gitu. Iya. Jadi nanti tetap gue gini, itu yang nggak biasa ngedesain ya, yang nggak biasa ngedesain, warna masih nggak tepat, font nggak bisa tepat juga, dari segi tulisan nggak menarik. Nah itu biasanya dari segi foto produk nggak menarik. Nah, makanya di pendampingan itu ada pelatihan itu gitu, di pendampingan itu ada pelatihan itu, supaya intinya walaupun aplikasi banyak memudahkan para pelaku usaha sekarang mah tinggal menjalankannya gitu. Waktu dulu kan bingung cara bikin caption di Instagram, juga bingung, aduh kumanya caranya bikin caption untuk Instagram supaya menarik. Sekarang mah kan bisa ChatGPT, bisa pakai AI. Sekarang pakai AI, sekarang bisa nanya, kita lebih gampang, wah langsung copy paste gitu kan, tinggal rubah dikit-dikit. Sekarang dulu mah satu postingan juga mikir meren. Harus baca buku dulu kan. Kayak frasa-frasa yang kayak gitu. Kalau sekarang mah serba dimudahkan. Gimana caranya? Kita mau belajar itu aja. Kita mau belajar sama mau mulai. Udah. Itu aja. Iya, kan benar. Sekarang mah semua aplikasi sudah memudahkan. Segala rupanya sudah dimudahkan. Gimana caranya kita mau mulai, jangan sampai orang lain duluan gitu. Sama ini kan kalau misalnya untuk tempat lokasi jualan juga kadang mempengaruhi juga ya kan? Ya, mempengaruhi, tapi bisa mempengaruhi, bisa enggak juga sih sebenarnya mah. Baik lagi ke SDM-nya, baik lagi ke si pengusahanya. Kalau misalkan pengusahanya yang jago ya, walaupun hidden game, misalkan kayak gini nih, ini hidden game nih, tempat-tempatnya jauh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dari segi pemasarannya menarik, produknya menarik, bakal dicari kok. Iya, itu yang benar. Kayak dibikin estetika atau betul gimana? Kita kalau misalkan di luar ngeluarin biaya lebih mahal, ngeluarin biaya pemasaran dan lain-lain, terus sepi. Soalnya sewa tempatnya lumayan kan, ada sekitaran 700 sampai ke 1 juta. Itu yang tempat-tempat kesini. Iya. Kalau tempat-tempat yang daerah di Pati Ukur kota mau 100 juta itu mahal. 1 tahun, bayangkeun. 1 juta 1 tahun, kecuali yang memang 2x3 yang kecil-kecil gitu. Itu juga udah lumayan mahal kan, yang kecil juga. Iya, 1 juta kan ya. Itu juga nggak belum tentu kita laku atau enggak. Iya. Sama kan keamanan untuk penyimpanan tempatnya juga kan belum yakin juga. Tapi kan sekarang mah kita dimudahkan dengan adanya online. Itu aja sih. Dimudahkan dengan adanya online. Kalau misalkan kita online-nya memang udah jago, dimudahkan kok. Gitu kan ya, serba gampang sebenarnya mah. Makanya sekarang mah wah GoFood juga yang di gang-gang kecil gitu kan ya, di gang-gang kecil. Banyak kan di saya juga kan di gang-gang kecil, banyak juga yang GoFood kan. Iya, kan sampai ke segitunya kan. Iya kan. Nah dia mah melek teknologi. Cuman ini kan kalau misalnya GoFood sama ShopeeFood mau voucher gede itu kayak beli voucher kan. Jadi bukan dari aplikasinya, kayak si penjualnya teh beli voucher dari Shopee
agar nanti untuk para konsumen teh beli dapat vouchernya lebih murah. Oh iya, suka kayak gitu kan, suka ada momen-momen tertentu yang memang gratis ongkir. Tapi tetap walaupun gratis ongkir itu teh kita teh gimana caranya itu teh di aplikasi teh kalau misalkan di GoFood mah di GoBis. Saya juga suka main kayak gitu. Gimana jadi nanti Itu mahal gak kan? Penasaran soalnya. iya sama aja jatuhnya teh. Oh gimana caranya? Kita teh jadi sebenarnya mah kita teh kan ngurangin lagi dari segi HPP-nya gitu kan supaya dari penjualannya juga maksudnya itu dari segi harganya tuh lebih murah gitu atau di kita cara harga pemasarannya dia harga coret gitu itu ada memang gitu ya intinya yang namanya aplikasi kan pengen untung juga ya, Iya, tapi kan? dari segi untungnya kan memang dia juga nggak mau rugi lah diskon gratis ongkir nggak ada gratis ongkir sebenarnya mah dan memang tetap ada gitu memang ada ongkir gitu. Nah, gimana caranya? Itu mah memang kesepakatan dengan si pengusahanya aja. Jadi mengurangi lagi yang asalnya dijual 30% jadi 20% gitu. Di up-nya gitu. Yang asalnya 30% jadi 10% dikecil-kecil lagi ya. Gitu. Sebenarnya mah tetap sama. Gitu. Sama ini kan kalau Akang punya